Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rido Dwinanda Endriartio dari kelas 10 IPS 2 ingin mempresentasikan pelajaran sejarah minat tentang peradaban awal masyarakat Indonesia dan dunia. Yang pertama, peradaban awal masyarakat Indonesia. Peradaban awal masyarakat Indonesia dalam bidang pemerintahan, ekonomi, sosial, ilmu pengetahuan dan teknologi, kepercayaan, dan pertanian. A. Ilmu pengetahuan. Ketika kebutuhan hidup meningkat dan manusia tidak ingin terus-menerus hanya tergantung pada alam, manusia mulai memikirkan bagaimana caranya dapat menghasilkan makanan sendiri, food production. Dengan mengolah alam, dari sinilah titik awal kemajuan dari akal pikiran manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pemikiran manusia semakin berkembang ketika mereka mulai hidup menetap dan berkelompok dalam satu wilayah dengan membuka lahan pertanian. Masyarakat awal ini mulai menemukan ilmu pengetahuan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman yang diperoleh dalam mengurus pertanian sawah ini. Kemudian disebut ilmu pertanian. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat juga sudah mulai mengenal ilmu astronomi, yaitu ilmu yang digunakan sebagai petunjuk waktu yang tepat ketika akan memulai musim bercocok tanam atau panen. Dalam hal ini, untuk memprediksikan datangnya musim hujan, mereka memanfaatkan bintang Waluku. Dengan demikian, masalah perkiraan cuaca atau iklim telah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, dan kondisi ini makin berkembang setelah zaman Kerajaan Mataram yang diperkenalkan perantara Mangsa, yang pada hakikatnya merupakan suatu cara perakiran musim di Indonesia, khususnya masyarakat di Pulau Jawa. Selain digunakan untuk mengetahui musim berarti, ilmu astronomi juga dimanfaatkan sebagai petunjuk arah pelayaran, yaitu rasi bintang biduk selatan untuk menunjukkan arah selatan dan rasi biduk utara untuk menentukan arah utara. Dari penguasaan ilmu perbintang ini, masyarakat praaksara di Indonesia berlayar mengarungi lautan hingga sampai ke Pulau Madagaskar. B. Teknologi. Perkembangan teknologi masyarakat Indonesia dimulai sejak masa bercocok tanam. Namun, teknologi masyarakat awal mencapai titik kemajuannya ketika masa perundaging 10.000 tahun silam. Pada masa itu, masyarakat awal Indonesia telah mengenal teknik pelemburan logam yang digunakan untuk membuat berbagai peralatan rumah tangga dan peralatan pertanian. Selain itu, masyarakat juga telah mengenal teknik pembuatan perahu bercadik. Pembuatan perahu bercadik disesuaikan dengan keadaan alam Indonesia yang terdiri atas berbagai pulau yang dihubungkan sehingga dengan kondisi alam seperti ini mengharuskan orang menggunakan perahu untuk mencapai pulau lain. Selain sebagai sarana transportasi, perahu bercadik juga digunakan sarana perdagangan. C. Kepercayaan. Memasuki masa bercocok tanam, kepercayaan masyarakat mulai mengalami perkembangan. Pada masa ini, masyarakat mempunyai konsep tentang alam kehidupan setelah kematian. Mereka meyakini bahwa roh seseorang tidak lenyap ketika meninggal. Dengan demikian, penghormatan terhadap nenek moyang atau kepala suku yang mereka agungkan tidak berhenti ketika meninggal, melainkan terus berlanjut, bahkan menjadi sebuah pemujaan. Kepercayaan masyarakat pada masa bercocok tanam telah diwujudkan dalam berbagai upacara-upacara keagamaan, seperti persembahan dan upacara penguburan mayat yang dibekali dengan benda milik pribadi kebugarannya. Pemajuan terhadap roh nenek moyang terlihat melalui peninggalan menhir, dolmen, sarkofagus, kubur batu, waruga, arca, dan punden berundak-undak. Kepercayaan pada masa perundingan tidak jauh berbeda dengan masa sebelumnya. Mereka masih mempraktikkan pemujaan terhadap leluhur. Hanya saja, alat-alat pemujaannya terbuat dari logam perunggu. Bentuk kepercayaannya adalah mengutuskan kepemimpinannya
dan pemujaan terhadap leluhur dan sesuatu yang suci yang tidak dapat disaingi oleh manusia. D. Pemerintahan. Adanya pemerintahan diperkirakan setelah manusia memilih untuk hidup menetap di suatu kelompok atau masyarakat. Kelompok masyarakat ini dipimpin oleh seorang kepala suku. Proses pemilihan kepala suku tersebut harus memiliki kelebihan-kelebihan dalam fisik, spiritual, dan keahlian dibandingkan manusia lainnya. Hubungan antar individu dalam masyarakat ini pun sangat erat dan pola kerjasamanya dengan hidup bergotong royong telah terjalin dengan baik. Sebagai makhluk sosial, manusia membutuhkan manusia lainnya. Hal ini tidak pada manusia yang hidup sebelum mengenal tulisan. Manusia-manusia pada masa praaksara hidup dalam kelompok-kelompok kecil, mulai dari dalam gua-gua hingga mampu membangun rumah-rumah yang membentuk perkampungan. Dalam suatu kelompok, diperlukan suatu organisasi untuk mengatur kehidupan bersama. Oleh karena itu, dipilih salah satu orang di antara mereka untuk diangkat menjadi pemimpin atau kepala suku. Pemimpin ini tidaklah sembarangan, melainkan melalui tahap seleksi yang ketat. Seorang calon kepala suku haruslah orang yang berwibawa tanpa cela, kuat dalam fisik, cerdas dalam berpikir, dan rohaniwan dalam agamanya. Kepala suku seperti inilah yang nantinya sering disebut dengan primus inter pares. Tugas seorang kepala suku adalah mengatur keselarasan kehidupan kelompok dan berbagai hal yang berkaitan dengan kehidupan sosial. E. Pertanian. Pada masa awal bercocok tanam, masyarakat awal Indonesia masih menggunakan sistem pertanian ladang, berpindah-pindah atau huma. Pelaksanaan sistem ini dilakukan dengan membuka hutan agar dapat ditanami. Apabila lahan yang mereka tanami sudah tidak produktif lagi, mereka akan berpindah lahan pertanian ke tempat lain. Rangkuman. Peradaban awal masyarakat Indonesia dapat dituliskan yang pertama, masyarakat Indonesia sudah mengenal ilmu pengetahuan dan teknologi, yaitu mengenal astronomi, pengetahuan rasi bintang dalam bercocok tanam dan pelayaran. Teknologi, teknik pembuatan perahu bercadik, pelumburan logam, dan pembuatan benda-benda megalitik seperti dolmen, menhir, sarkofagus, ponden berundak-undak. Yang kedua, masyarakat mengenal kepercayaan animisme, dinamisme, dan totemisme. Yang ketiga, pemerintahan mengenal primus inter pares, yaitu pemilihan kepala suku sebagai ketua atau pemimpin. Yang keempat, masyarakat peradaban awal Indonesia mengenal sistem pertanian awal dengan berhuma, berladang. Dilanjutkan dengan bercocok tanam, irigasi. Yang kedua, peradaban awal masyarakat di dunia. Peradaban awal masyarakat lembah Sungai Indus. Yang pertama, kondisi sosial politik. Peradaban lembah Sungai Indus terbentuk sejak sekitar tahun 2800 SM. Mata pencaharian masyarakatnya adalah pertanian, dengan tanaman utama padi, gandum, dan sejenisnya. Hal itu dimungkinkan karena wilayah tempat mereka dekat dengan sungai yang besar, Sungai Indus. Mereka juga berternak sapi, kerbau, dan babi. Sekitar tahun 2600 SM, komunitas awal lembah Sungai Indus telah berkembang menjadi pusat-pusat kota yang besar. Kota-kota itu diantaranya Harappa, Generiwila, Mohenjo-daro, dan Dolavira Kalibangan. Kota Mohenjo-daro, misalnya, diperkirakan didiami oleh sekitar 35.000 penduduk, sementara itu Harappa berada di sekitar 565 km ke arah utara lembah Sungai Indus. Hasil ekskavasi terhadap bekas-bekas kota tersebut memperlihatkan adanya tata kota yang rapi yang melibatkan proses perencanaan yang baik serta pemerintahan yang efisien yang mengutamakan kualitas kesehatan warga serta kemudahan warga untuk mengikuti ritual-ritual keagamaan. Adanya perencanaan tampak pada arsitektur yang maju, sebagaimana terlihat pada pusat galangan kapal, lumbung atau balai, gudang panggung atau podium dari batu bata, waduk, serta dinding-dinding kota. Kedua, pemerintahan.
Tentang pemerintahan di kedua kota utama itu, Mohenjo-daro dan Harappa, tidak ada penjelasan yang pasti dilihat dari bekas-bekas reruntuhan kota, serta kesamaan artefak yang tersebar di kedua wilayah kota itu seperti tembikar, stempel, timbangan, dan batu bata. Sebagian arkeolog memperkirakan Mohenjo-daro dan Harappa berada di satu otoritas atau pemerintahan. Tata letak kota memperlihatkan ada dua wilayah pemukiman, yaitu wilayah administratif dan wilayah kota. Wilayah administratif adalah wilayah pemukiman pemukiman orang biasa. Wilayah kota adalah wilayah pemerintahan yang dihuni raja dan para bangsawan. Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, kedua pemukiman ini diberi batas tembok yang tinggi yang dilengkapi menara dan sistem saluran air yang tertutup. Namun, sebagian arkeolog juga tidak menampik adanya kemungkinan lain, yaitu ada penguasa sama sekali dan setiap orang menikmati status sosial yang sama. Selanjutnya, seperti halnya pada perkembangan peradaban-peradaban lain di dunia, India kuno juga mengalami perkembangan dalam beberapa periodisasi penting. Setelah kedua kota kuno ini mengalami kehancuran, muncul kembali kota-kota baru di wilayah yang lebih kecil, yaitu lembah sungai Gangga, antara lain Anga, Kosala, Magadha, dan Chedi. Kota ini diperkirakan hancur pada sekitar 1700 Masehi. 3. Sistem kepercayaan. Beberapa cap atau stempel peradaban Indus memperlihatkan adanya swastika yang lazim terdapat pula pada agama-agama lain yang berkembang kemudian seperti Hindu, Buddha, dan Jaina. Banyak stempel bergambar binatang. Sebuah motif menunjukkan arca bertanduk duduk dalam posisi lotus duduk dengan posisi bersila dengan kedua kaki saling menyilang dan dikelilingi oleh binatang-binatang yang oleh para penggali situs kuno ini diberi nama Pasupati, yaitu dewa pengendali dan pemelihara semua binatang piaraan. Suatu julukan untuk kedua dewa Hindu kemudian Shiva dan Rudra. Dengan demikian, bukti paling awal unsur-unsur Hinduisme telah ada sesudah dan selama periode awal peradaban ini. Dalam perkembangan selanjutnya, ketika agama Hindu semakin berkembang dan mapan, kepercayaan kepada para dewa-dewi semakin terlembagakan. Perkembangan pesat agama Hindu terjadi terutama sejak zaman Weda. Sejak masa ini, orang-orang India menyembah dewa-dewi seperti Agni, Varuna, Vayu, Siwa, dan sebagainya. Dewa tertinggi yang diyakini sebagai penguasa alam semesta disebut Trimurti, yang terdiri dari Brahmana. Walaupun dewa-dewi itu banyak semuanya merupakan manifestasi atau perwujudan dari Tuhan yang disebut Brahman. Jadi, agama Hindu adalah agama monoteistis, bukan politeistis. B. Peradaban awal masyarakat lembah sungai Huangho. Peradaban lembah sungai Kuning adalah peradaban bangsa Cina yang muncul di lembah Sungai Kuning. Sungai Huangho disebut sebagai Sungai Kuning karena membawa lumpur kuning sepanjang alirannya. Sungai ini bersumber dari pegunungan Kuen-lun di Tibet dan mengalir melalui daerah pegunungan Cina Utara hingga membentuk dataran rendah dan bermuara di Teluk Li, Laut Kuning pada daerah lembah sungai yang subur. Inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. 1. Kehidupan ekonomi dan sosial. Pada masa dinasti Shang, mata pencarian penduduk Cina kuno sebagai petani. Para petani saat itu sudah menggunakan bajak untuk mengolah tanah. Selain itu, ada juga yang berternak, berburu, dan menangkap ikan. Pada masa dinasti Zhou, kehidupan masyarakat semakin berkembang. Ada yang menjadi pedagang, penenun, pengrajin, penebang kayu, dan buruh. Pada masa dinasti Qin, mata pencarian utama penduduk adalah petani dan penenun. Dalam kehidupan sosial Cina kuno, diatur dalam aturan feodalisme. Kelompok bangsawan berkuasa atas rakyat. Rakyat wajib membayar upeti atau pajak.
kepada bangsawan. Masyarakat Cina kuno menghormati beberapa kekuatan gaib. Penghormatan itu ditunjukkan kepada A. Dewa langit, B. Kekuatan alam, C. Arwah leluhur. Sedangkan sistem pemerintahan yang lazim digunakan di Cina ketika itu adalah sistem dinasti. Sistem ini menganut pergantian kekuasaan secara turun-temurun. Dinasti yang pernah berkuasa di Cina adalah A. Dinasti Shang, B. Dinasti Zhou, C. Dinasti Qin, D. Dinasti Han, E. Dinasti Tang, F. Dinasti Song. Yang C atau yang ketiga, peradaban awal masyarakat Mesopotamia. Mesopotamia terletak di antara dua sungai, yaitu Sungai Eufrat dan Sungai Tigris, yang saat ini menjadi Republik Islam Irak. Mesopotamia adalah negara kerajaan kota yang pada zaman perunggu terdapat kerajaan kota Sumeria yang berpusat di Akkadia dan kerajaan kota Assyria yang berpusat di Babilonia. Rumpun Semit menduduki daerah-daerah di sekitar Mesopotamia. Mereka hidup secara semi-nomadik. Mereka berternak dan kafilah-kafilahnya yang bergerak untuk mengangkut dagangan. Pada musim hujan tiba, daerah di sekitar Mesopotamia terjadi air bah, dan kemudian airnya menggenangi daerah-daerah di sepanjang aliran sungai. Jika mulai surut, kemudian meninggalkan lumpur yang amat subur. Di daerah-daerah itulah mereka mulai bercocok tanam. Bangsa yang pertama kali mendiami Mesopotamia adalah bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria berasal dari daerah sekitar Susa. Ibu kotanya bernama Ur. Bangsa Sumeria membangun beberapa negara-negara merdeka. Kota-kota bangsa Sumeria menyerupai kota-kota Mohenjo-daro Harappa yang berada di India. A. Kehidupan ekonomi. Bangsa Sumeria yaitu antara lain berternak, berdagang, dan juga bertani. Untuk mengairi tanahnya, dibuatlah saluran air dari kedua sungai itu. Pengolahan tanah dilakukan dengan membajak menggunakan tenaga hewan yaitu keledai dan lembu. Hasil panen mereka diangkut menggunakan kereta atau gerobak. Hasil utama pertanian masyarakat Sumeria adalah gandum. B. Kebudayaan. Yang terdapat pada bangsa Sumeria yaitu mereka sudah membuat penanggalan yang dibagi dalam jam, menit, dan detik. Selain itu, orang Sumeria menciptakan salah satu sistem penulisan paling awal yang diketahui, yaitu cuneiform. Sejak sekitar tahun 3200 Masehi, mereka mulai menulis di atas lempengan yang terbuat dari tanah liat. Selain itu, bangsa Sumeria juga membangun sebuah bangunan yang bernama ziggurat. Ziggurat tersebut dibangun dengan menggunakan batu bata yang menjulang tinggi, didirikan di kawasan lembah sungai. Kuil yang berada di bagian puncak dipersembahkan untuk dewa kota. Para raja dan pendeta melakukan upacara untuk keselamatan kota dan tanah mereka serta untuk menyenangkan para dewa. Mereka juga dapat membuat cermin yang terbuat dari logam. C. Pemerintahan. Kekuasaan tinggi kerajaan dipegang oleh seorang pendeta raja yang disebut Patesi. Patesi tersebut bernama Ur-Nanshi. Ia adalah raja yang membangun kota Lagas sekitar tahun 2500 Masehi. Raja bertanggung jawab terhadap kehidupan masyarakat baik lahir maupun batin. Raja harus mampu mengatur kehidupan ekonomi, keamanan, dan ketentraman, hukum dan peradilan, serta kehidupan keagamaan. Sistem kepercayaan bangsa Sumeria bersifat politeisme. Mereka menyembah banyak dewa seperti dewa udara, langit, bumi, laut, dan lautan. Pusat keagamaan mereka berada di kota Nippur. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.